The Bible is weapon of truth. Wow. Merdeka! Merdeka! Aduh, ribut amat sih. Baru aku mau rebahan. Dan negara kita kan sudah tenang. Santuy dong, santai. Iya benar. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kemenangan dan kebebasan kepada bangsa kita melalui para pejuang yang berperang melawan tentara musuh. Merdeka! 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 Jadi ikut-ikutan. Tapi boy, jangan lupa saat ini kita masih punya musuh loh. Hah? Masih ada musuh? Mana? Mana musuhnya? Mana? Mana? Apakah aku harus bawa bambu runcing atau senjata? Eits, musuh ini tidak terlihat. Tapi dia ada loh. Apakah kamu bisa menebak siapa dia? Tidak terlihat, tapi ada. Tidak terlihat, tapi dia adalah musuh. Lose tahu namanya iblis kan? Oh iya. Aku ingat. Seperti waktu itu diceritakan di sekolah minggu kan? Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Karena iblis membenci Tuhan, dia menyerang apa yang paling Tuhan sayangi. Apakah kalian bisa menebak apa yang paling Tuhan sayangi? Manusia. Iya, betul sekali. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Iblis ingin menghancurkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis akan sangat senang jika kita lupa dengan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, atau tidak mau mengenal Tuhan. Ya, betul sekali. Dan tujuan iblis adalah membuat kita menjauh dari Tuhan, sehingga kita tidak lagi mau taat sama Tuhan dan tidak lagi meminta bantuan kepadanya. Terus kita harus bagaimana dong, Lose? Iya, Lose. Aku tahu iblis adalah musuh kita. Tapi bagaimana caranya agar kita dapat melawan si iblis? Kalau gitu, kalian mau nggak dengerin Lause Gio dan Lause Lina bercerita bagaimana caranya? Mau! Oke, sekarang kalian duduk yang manis ya. Dengerin kita berdua bercerita. Oke, Lose. Yuk anak-anak, kita berdoa terlebih dulu ya. Kita mau minta Tuhan pimpin agar kita mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti
pelajaran firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, hari ini Lause Lina dan Lause Gio akan bercerita mengenai apakah kalian pernah mendengar bahwa Alkitab adalah sebuah senjata? Apakah maksud Lause Alkitab itu bisa dipakai untuk berperang? Yup, mungkin kedengarannya aneh ya, tapi benar. Alkitab dapat kita gunakan untuk peperangan rohani. Peperangan rohani yaitu perang melawan rayuan si iblis yang membujuk kita untuk malas, tidak taat, sombong, bohong, dan lain sebagainya. Oke, ayat-ayat di dalam Alkitab merupakan perkataan Allah yang mengandung kebenaran yang dapat kita gunakan untuk melawan rayuan si iblis itu ya Lause. Betul banget Lause Lina. Seperti pada waktu Tuhan Yesus dicobai, ia pun menggunakan firman Tuhan untuk melawan si iblis, dan iblis pergi dari Yesus. Iya. Alkitab juga merupakan senjata karena kebenaran yang ada di dalamnya bisa lebih tajam dari pedang bermata dua manapun Lause. Maksudnya ketika mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka seperti ditantang. Mereka harus membuat keputusan mengikuti kebenaran firman yang didengarnya atau melawannya dengan tidak mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Wah, Alkitab ini luar biasa ya Lause ya. Oleh karena itu kita perlu membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sehingga setiap kali kita menghadapi musuh kita, si iblis itu, kita bisa melawannya dengan firman Tuhan. Dan kita juga percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita ya Lause. Setuju Lause Lina. Alkitab ini adalah sumber kebenaran yang dapat memberikan kepada kita kuasa dari Tuhan untuk melakukan apa yang benar dalam situasi yang sulit. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Elisa dan bangsa Israel Lause. Mereka menang melawan tentara Aram karena mereka percaya kepada perkataan Allah. Wah, kok bisa ya? Pasti seru nih Lause. Pasti semuanya ada dalam Alkitab kan? Tentu saja Lause Lina. Yuk kita sama-sama buka dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat 23. Elisa adalah seorang nabi. Ia mendengar suara Tuhan dan memberitahukannya kepada orang lain apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Allah memakai Elisa untuk menyampaikan kebenaran kepada Raja Israel. Setiap kali Raja Aram berencana untuk menyerang bangsa Israel, Allah memberitahu Elisa untuk segera memberitahukannya kepada Raja Israel. Raja, aku tahu siapa yang memberitahu semua rencana-rencanamu kepada bangsa Israel. Siapa dia? Ia adalah orang Israel. Namanya Elisa. Ia adalah seorang nabi. Ia memberitahu semua rencana kita kepada Raja Israel. Sekalipun Raja merencanakannya dengan diam-diam. Apa? Cari di mana ia tinggal. Raja Aram marah dan menyuruh para tentaranya untuk mengepung rumah Elisa. Namun Elisa tidak takut. Elisa yakin bahwa Allah akan menyelamatkan dirinya dan juga bangsa Israel. Di tengah situasi yang sulit itu, Elisa berdoa, memohon pertolongan Allah. Allah menyelamatkan Elisa dan juga bangsa Israel. Dan tidak hanya menyelamatkan mereka, Allah juga menyatakan kasih-Nya dengan membawa para tentara Aram itu ke tempat Raja Israel. Apakah Raja Israel akan membunuh mereka? Ternyata tidak. Elisa memberikan perintah kepada Raja Israel sesuai dengan firman Allah, yaitu menyiapkan pesta besar untuk musuh-musuhnya. Raja Israel mematuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Ketika tentara Aram sudah diberi makan dan kenyang, mereka pun diperbolehkan pulang kembali kepada Raja Aram. Elisa menunjukkan kebaikan Tuhan kepada musuh-musuh Israel. Hasilnya, para musuh, yaitu tentara Aram yang ingin mencelakai Elisa dan orang Israel, tidak lagi mencoba menyerang bangsa Israel
untuk waktu yang sangat lama. Perkataan atau firman Tuhan membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Tuhan memberitahu umatnya kebenaran dan melindungi dari musuh. Roselina, melalui kisah Nabi Elisa, kita bisa melihat bagaimana iblis melalui berbagai jalan dan strateginya akan selalu mencari cara untuk menyerang umat Allah. Tapi Allah sungguh maha kuasa. Perkataan atau firman Allah berisi kebenaran yang dapat kita percaya loh. Melalui firman Tuhan, kita akan mendapatkan peringatan dan dibebaskan dari serangan dan rencana jahat musuh kita. Ya, betul banget loh Sejio. Melalui kisah Nabi Elisa ini, kita juga melihat bahwa Allah adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada satu pun rencana musuh yang tidak Tuhan ketahui. Tuhan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel melalui Elisa. Dan bukan itu saja, bukan hanya terjadi pada saat itu, pada saat Nabi Elisa saja. Allah juga merelakan anaknya, Yesus, untuk mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Itu sebabnya Lause, kita harus terus mendengarkan perkataan atau firman Tuhan. Sekalipun Allah tidak berbicara secara langsung kepada kita seperti Nabi Elisa, tapi Allah menggunakan Alkitab sebagai media untuk menyampaikan perkataannya, agar kita tidak tertipu oleh rencana iblis yang jahat. Bahkan kita dapat menggunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan si iblis. Anak-anak, Alkitab adalah perkataan Allah, atau firman Tuhan yang berisi kebenaran. senjata yang dapat membebaskan kita dari serangan si iblis. Karena di dalam Alkitab berisi semua kebenaran yang akan membawa kita kepada Yesus. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32, Yesus berkata, "Jikalau kamu berpegang pada ajaranku, kamu benar-benar adalah muridku. Maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus selalu dekat dan taat kepada Tuhan. Kita perlu menghabiskan waktu setiap hari bersama dengan Tuhan dengan cara membaca Alkitab, berdoa, dan menaati apa yang diajarkan oleh firman-Nya. Kita juga harus selalu waspada terhadap musuh kita, si iblis. Mungkin iblis akan membuat saudaramu melakukan sesuatu yang membuatmu kesal. Dan iblis ingin kamu marah, mengatakan sesuatu yang tidak baik atau menyakiti saudaramu. Atau jika di sekolah ada yang mengejek kamu, yang ingin mengatakan hal-hal yang buruk tentang kamu, atau mengatakan hal-hal yang jahat kepadamu, atau iblis ingin kamu memberitahu semua teman-temanmu agar mereka tidak suka kepada temanmu itu. Ketika kamu ingin melakukan apa yang menyenangkan Tuhan dalam minggu ini dan kamu gagal, musuhmu iblis akan memberitahumu, "Sulit kan hidup sebagai anak Tuhan? Udah, kamu menyerah aja." Musuhmu, si iblis, tidak ingin kamu mempunyai sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu, sehingga ia akan mencari-cari kesempatan untuk membuatmu sedih dan ketakutan. Ya, semuanya itu adalah contoh cara musuh kita, iblis, mencoba menyerang kita semua. Jadi, berjaga-jagalah terhadap musuhmu, si iblis. Oke, kids? Ya, dan ingat, firman Tuhan membantu kita untuk melawan si iblis, untuk berdiri teguh melawan musuh kita. Firman Tuhan membuat kita mengerti bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang telah melanggar peraturan Allah, dan membuat kita sadar bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk dekat dengan Allah, kecuali dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Ya, jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus
mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, kita akan diselamatkan dan akan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Maukah kamu mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sehingga kamu tahu bagaimana Alkitab dapat menjadi senjata kebenaran untuk melawan si iblis. Tuhan akan memberimu kemenangan atas musuh dan membantumu untuk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat lagi sebagai anak-anak Allah. Yuk, kita terus mempelajari dan mengingat firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengingat firman Tuhan, kita akan selalu diingatkan bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman maut, dari belenggu dosa. Kita sudah merdeka. Dan jangan lupa, waktu kita sudah tahu kebenaran akan firman Tuhan, kita juga harus melakukan firman Tuhan itu agar kita dapat melawan si iblis dan dapat membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ingat ya kids, kebenaran firman Tuhan mendatangkan keselamatan dan kemerdekaan bagi siapapun yang mendengarnya. Yeay! Sekarang aku mengerti deh Lose, bagaimana caranya melawan si iblis. Iya betul Lose. Yuk kita nyanyi sama-sama. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman pada hari ini juga yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala kemerdekaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia ini, sehingga kami sampai saat ini boleh merdeka, boleh bebas untuk beribadah, boleh bebas untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan terus-menerus boleh membaca, merenungkan, dan juga boleh terus belajar akan firman Tuhan, supaya setiap kali hidup kami boleh terus dimerdekakan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh mengatasi semua godaan-godaan iblis Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan merupakan senjata bagi si iblis yang akan melawan kami. Berkati Bapa setiap kami, pimpin kami dalam hidup kami supaya kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk bangsa dan negara kami, untuk firman-Mu yang boleh kami baca setiap hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Amin. Ingat kids, firman Tuhan adalah senjata kebenaran Yang akan memerdekakan kita. dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka!